Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam siswa-siswi kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan mempelajari tentang sekun kabel dan jenis-jenis sekun kabel. Apa itu sekun kabel? Tulisan sekun kabel sebenarnya tertulis secuan ya, tapi kita sebagai orang Indonesia sering membaca dengan sekun atau sering disebut juga dengan sepatu kabel atau kabel lux. Jadi kabel itu untuk memudahkan pemasangan di terminal kabel, nanti maka digunakanlah sepatu kabel atau sekun kabel ini. Sekun kabel adalah salah satu aksesoris kabel yang berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan pada busbar atau pada panel dan komponen-komponen kelistrikan yang lain. Jenis-jenis sekun kabel berdasarkan bahannya. Sekun kabel berdasarkan bahan pembuatannya dibagi menjadi 3 ya. Kabel sekun aluminium, kabel sekun tembaga, dan kabel sekun bimetal. Ini yang paling kiri ini aluminium, tengah tembaga, yang paling kanan adalah bimetal. Jenis-jenis kabel sekun berdasarkan bahannya yaitu tadi ya, sekun aluminium. Ini adalah jenis sekun kabel, ini masih di bawahnya yang tembaga ya, dan bimetal, karena ini harganya lebih murah. Kemudian sekun tembaga, ini bahannya adalah tembaga. Ini adalah sekun yang saat ini paling bagus ya untuk mengantarkan listrik, tapi harganya lebih mahal daripada sekun kabel aluminium. Kemudian sekun kabel bimetal, ini adalah campuran antara aluminium dengan tembaga. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian berdasarkan bentuknya, sekun kabel dibedakan menjadi sekun garpu atau Y, sekun ring atau O, sekun gepeng ya, sekun virulus, sekun peluru, dan sekun tusuk. Sekun garpu atau Y, sekun ini bentuknya seperti huruf Y ya, sesuai dengan namanya ya, atau seperti sebuah garpu tapi ini kakinya cuma 2. Kemudian ada sekun ring O. Jadi kalau sekun garpu ini biasanya digunakan di terminal. Di sekun ring O ini juga sama di terminal, tapi biasanya menggunakan baut ya. Jadi harus dilepas, bautnya dimasukkan. Kalau yang sekun Y cukup dikendori bautnya kemudian dimasukkan. Sekun yang berikutnya adalah sekun gepeng. Jadi biasanya ada 2 pasang ya, ada yang gepeng, ada yang female dan male. Nanti tinggal dimasukkan. Biasanya ini digunakan pada soket-soket tegangan ya. Nanti tinggal ditancapkan, kalau mau melepas tinggal ditarik. Kemudian sekun virulus, bentuknya seperti tabung yang merupakan pasangan dari sekun tusuk. Jadi nanti dimasukkan, kemudian dijepit ya besinya di situ. Sekun peluru, sekun peluru bentuknya menyerupai sebuah peluru, biasanya juga berpasang-pasangan ya. Ada female dan male, ada laki-laki dan perempuan, nanti tinggal ditusukkan ya, itu dimasukkan pelurunya sehingga dia bisa mengunci. Sekun berikutnya yaitu sekun tusuk, bentuknya seperti logam panjang yang berpasangan dengan sekun virulus. Jadi ini pasangannya dengan sekun virulus ya, yang sebelumnya dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian alat pendukung dari memasang sekun itu juga membutuhkan alat ya, disebut dengan tang sekun atau tang crimping ya. Ada beberapa, banyak sekali bentuknya ya. Kemudian ada beberapa settingan ya, misalnya untuk ukuran sekun berapa mili, nanti bisa menggunakan tang crimping atau tang sekun ini. Ada beberapa jenis ya. Kemudian jenis-jenisnya yaitu tang crimping biasa ya, manual ya, ada yang manual juga ada yang digital. Kemudian ada juga yang dengan sistem hidrolik atau press, sehingga kita tidak membutuhkan banyak tenaga di tangan.
untuk melakukan pengepresan pada sekut. Nah, seperti ini contohnya ya. Biasanya digunakan untuk kabel-kabel yang besar ya, pada instalasi jaringan tegangan menengah ya. Ini menggunakan, atau jaringan tegangan rumahan biasanya menggunakan yang sekun hidrolis atau pres karena ukurannya lebih besar. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.